Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib mushola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan. Hari kita kembali bertemu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qali alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam, yang merupakan nikmat terbesar, nikmat termahal, nikmat tertinggi yang Allah berikan kepada kita para hambanya. Kemudian Allah juga memberi kita nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintah Allah, yakni melaksanakan sholat fardhu maghrib secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini, atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri, agar Allah SWT senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat, menggunakan nikmat Allah dipakai untuk maksiat, menggunakan nikmat Allah dipakai untuk melakukan perbuatan yang mengundang murkanya Allah SWT. Ketahuilah sesungguhnya azab Allah amat sangat pedih. Malam ini kita berada di tanggal 25 Syawal, bulan yang ke-10 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 Mei 2024 Miladiyah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, mengenal Al-Quran melalui terjemahnya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi bulan Syawal bulan peningkatan. Istilah juga ada peningkatan. Ya, jadi kita ini kalau bertakwa ya hanya kepada Allah semata. Makanya Allah SWT senantiasa menyeru kepada orang-orang yang beriman melalui khotib. Setiap khutbah Jumat itu khotib pasti menyampaikan pesan takwa.
Yang utama adalah Ali Imran 102. Agar orang yang beriman itu bertakwa kepada Allah, takwanya yang sungguh-sungguh. Kayaknya selama ini ketakwaan kaum muslimin ini masih diragukan. Terbukti firman Allah seperti itu. Setelah saya teliti, lama sekali sejak saya kecil itu, baru tahun ini kami mengungkapkan hasil penelitian itu. Buktinya memang pengandaian Allah kepada seluruh manusia di dalam An-Nahl 96. Kalau sekiranya manusia di muka bumi ini pada beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan turunkan barokah dari langit dan bumi. Apakah pengandaian Allah itu sudah terwujud? Padahal berkahnya Allah sudah diumumkan. Allah letakkan di dalam Al-Quran supaya orang yang membaca Al-Quran itu mengetahui ayat itu kemudian mempraktekannya. Tetapi memang belum. Makanya hasilnya seperti ini. Ukuran kemenangan itu diukur dengan kecurangan. Ini zaman sekarang seperti itu. Makanya diperingatkan oleh Allah, bertakwalah yang sungguh-sungguh biar berkah. Kita sedang diporak-porandakan oleh paham, yang paham itu bertentangan dengan Al-Quran. Untuk itu informasi terkait dengan masalah keberkahan ini adalah dari Al-Quran. Mungkin Bapak Ibu adik-adik nanti pulang ke rumah buka surah Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Wa dan hadza ini kitabun kitab. Maksudnya Al-Qur'an. Anzalnahu, aku kata Allah, kami telah menurunkannya kitab itu mubarakun, sumber keberkahan. Yang perlu digarisbawahi mubarakun. Keberkahan itu di mana? Di Quran, di kitab tadi. Bukan di kuburan. Jadi tabaruk itu kalau ingin mendapatkannya di Quran, karena Allah menyatakan itu. Ya. Kalau kita sudah paham tempat berkah itu di Quran, ambil. Makanya Allah itu mengatakan, sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu sebagai zikir, dipelajari supaya sampai pada ayat ini. Tapi ada enggak yang mau mengambil itu? Maka setelah Allah menyatakan mubarakun, Allah melanjutkan fattabi'uhu, menggunakan huruf fa. Itu artinya tidak nanti. Setelah Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu tempat berkah, Allah menyuruhnya tahun depan ya mengamalkannya. Enggak gitu, mengamalkannya langsung fattabi'uhu. Maka setelah tahu, maka ikutilah dia. Apa itu? Kitab Al-Quran yang penuh berkah tadi. Yang kedua, sama, berarti perintah juga. Wattaku, dan bertakwalah kalian, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati, agar kalian termasuk orang-orang yang disayangi oleh Allah. Ini kalau kita belajarnya biasa saja, nggak akan sampai pada pengandaian Allah. Makanya setiap Jumat diseru, nggak ada perubahan sama sekali. Ya maaf ya, bukannya sama sekali, semakin mundur gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, adik-adik yang Allah muliakan. Tema kita pada malam hari ini adalah mengenal macam-macam ibadah. Mengenal macam-macam ibadah. Bukan ibadah macam-macam, bukan.
mengenal macam jenis ibadah. Kenapa? Karena kami tadi sebelum ke sini belajar dulu. Apa ya tujuannya Allah menciptakan kita manusia itu apa? Di Adz-Dzariyat ayat 56 anak kecil sudah hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan hanya untuk beribadah. Jadi nggak ada acara lain di muka bumi ini kecuali ibadah. Kalau ada manusia, ada makhluk melata di muka bumi ini kok nggak beribadah, itu perlu diingatkan. Makanya karena tujuan Allah menciptakan kita ini untuk beribadah, maka kita perlu mengenal kembali sebagai murojaah kita tentang macam-macam ibadah. Yang pertama, ibadah itu ada yang namanya ibadah hati. Hati ya. Jadi cuma hati saja yang bekerja, selain hati enggak. Yang kedua, ibadah badaniyah. Kalau tadi batiniyah, kalau ini badaniyah, jasad. Ya. Yang kedua, yang ketiga, ibadah maliyah, mal, harta. Yang keempat, ibadah maliyah wal badaniyah. Nah, gitu ya. Ada 4 ya, hati. Apa itu ibadah hati? Ibadah itu kalau mau sholat ada rukun ya, niat. Nah itu hati. Anggota badan itu pelaksana daripada ibadahnya hati tadi. Makanya ibadah yang satu ini menjadi pokok, menjadi rukun yang apabila itu tidak ada maka rusaklah ibadah itu. Makanya sebenarnya sebelum kita itu belajar tinggi-tinggi, belajar dulu membersihkan hati kita. Selama kita tidak paham hati kita, niscaya akan sulit kita itu mengadakan perubahan. Contoh ya, kalau hati kita ini enggak bersih, rata-rata manusia di penduduk di muka bumi ini rata-rata loh ya, 80% lah. Kalau dicaci maki oleh orang 80% marah. Betul enggak Pak? Betul enggak Pak? Pak Haji, pian kalau dicaci maki orang, padahal pian itu nggak tahu apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba datang maci maki pian, kira-kira marah lah? Marah. Kalau masih marah berarti masih belajar. Emangnya Pak Ustadz kalau dicaci maki nggak marah? Ya marah, tapi saya ada timbangannya. Marah saya itu diem, nggak ngomel. Yang penting kita ini tidak mencaci maki orang, itu yang penting. Adapun orang mencaci maki kita, alhamdulillah, keburukan kita, dosa kita diborong. Kita benar, kamu kemarin dicerita loh, keburukan kamu, aibmu dibuka-buka, masya Allah marahnya luar biasa. Orang kalau sudah hatinya bersih, alhamdulillah, ternyata tidak susah-susah, tidak perlu bertobat kepada Allah, sudah ada yang borong, ya, itu kan? Nah, makanya menghibah itu dilarang, itu kan? Nah, hati ini yang penting, makanya kata Nabi hati ini panglimanya di dalam anggota badan, ya. Kemudian yang dipimpin oleh hati ini seluruh anggota badan, karena anggota badan ini pelaksana. Kalau hatinya itu bagus, wah anggota badannya bagus. Makanya pemimpin itu mesti lahir dari hati yang bagus,
Ini ulun ya, ulun apa namanya? Ini kan bukan rahasia lagi. Kalau kita ini di dalam rumah tangga kita, ya, anak kita sarjana, anak kita loh, istri kita sarjana juga, cucu kita sarjana juga, kai kita sarjana juga. Tidak ada yang enggak sarjana, semuanya sarjana. Dan rata-rata sarjana itu pola pikirnya beda dengan anak TK. Itu sudah rata-rata sudah beda. Tapi ketika para sarjana itu kemudian didatangkanlah, diimpor seorang pemimpin yang bukan sarjana. Yang bukan sarjana. Tapi karena persyaratan untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga itu adalah harus sarjana, maka berusahalah untuk memenuhi persyaratan itu menggunakan sarjana. Tapi setelah berjalan 7 tahun, ketahuan ternyata kesarjanaannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka ada orang yang sarjananya lebih atas, mereka tahu karena dia punya ilmu. Nah, kira-kira kalau kita ini orang yang berilmu kemudian dipimpin oleh orang yang pura-pura berilmu, mau enggak? Kalau mau, ya, maka hasilnya seperti yang akan kita hadapi nanti, gitu ya. Tapi selama di Miftahul Jannah, karena kami ini ada pondok juga Miftah Firdausi, kemudian ada musola Miftahul Jannah. Di Lavanila itu ada karyawati namanya Miftahul Jannah juga, setoran 1 hari 1 ayat, ya. Selama jamaah Miftahul Jannah ini mau kembali kepada Al-Quran, niscaya akan bisa membaca terang benderang keadaan negara kita, bukan hanya negara, bahkan dunia, karena Allah memperlihatkan. Tapi kalau tidak membaca Quran, loh, kenapa ya Allah kok enggak menolong pada orang-orang yang benar gitu? Kenapa ya orang jujur kok malah sepertinya tidak ditolong gitu, ya kan? Begitu. Tapi kalau baca Quran jelas. Nanti gini, kan orang, kenapa ya orang curang kok menang gitu, gitu kan? Nggak terima kita kan? Kenapa ya sudah semua profesor dari perguruan tinggi turun ke MK, kok keputusannya begitu ya? Yang hakimnya tidak patuh kepada gurunya. Saya ada nasihat untuk hakim-hakim MK. Nasihatnya itu pedes, pahit, tapi jamu. Karena saya baca Quran. Fenomena yang terjadi pada saat ini, kata Quran loh ini, ya. Kenapa seperti ini? Karena Allah ingin memberi kesempatan kepada kita orang-orang yang cinta kebenaran untuk memperhatikan apa akibat buruk yang akan menimpa kepada orang-orang yang curang. Itu Quran, ya kan? Kalau mereka main-main membuat makar, Allah juga mengatakan, aku akan balas makarnya. Kenapa mereka itu berbuat makar? Karena nggak baca Quran. Kalau baca Quran insya Allah nggak mau makar. Makanya saya siap menjadi oposisi supaya negeri ini aman. Gitu ya. Ya melalui ceramah-ceramah begitu. Kemarin hari Rabu tanggal 1 ya. Tanggalnya merah. Itu peringatan hari apa itu Pak Haji? Hari apa? Buruh. Apakah pian termasuk buruh? Bukan. Apakah di antara jamaah ini ada yang buruh? Buruh kok harinya diperingati malah enggak buruh, malah libur.
Begitu saya tanya dengan santri, apakah tahu latar belakang kenapa 1 Mei dijadikan sebagai Hari Buruh Internasional? Ternyata santri nggak pada tahu. Saya tanya kepada orang tuanya santri, ya nggak tahu juga. Saya tanya kepada ustadznya alhamdulillah lulusan Mesir, nggak tahu juga. Sepokoknya Hari Buruh sedunia gitu. Ya oke, kalau gitu enggak apa-apa. Lalu dari Madinatul Quran, dari Madinatul Quran itu ada doktor wakaf. Ya. Doktor wakaf. Belum ada di Indonesia, itu belum ada, yang ada baru di Madinatul Quran. Doktor wakaf. Baru dengar kan, Pak? Nah, Bapak Doktor Wakaf itu lalu menyampaikan kepada dunia bahwa tanggal 1 Mei 2024 dijadikan sebagai Hari Wakaf sedunia. Saya tanya, apa alasannya? Karena ada itu tadi, siapa tadi? Dokter Wakaf. Dokter Wakaf itu dikasih tugas untuk menyusun hikmah Al-Quran. Di dalam hikmah Al-Quran itu ada 80 persoalan dunia dan 80 solusinya. Ternyata, kata beliau, baru satu saja, wakaf saja, ini sudah mampu menyelesaikan 60% dari persoalan dunia. Tentu jamaah mau tahu, apa itu? Kenapa wakaf itu bisa menyelesaikan 60% dari persoalan dunia? Mari kita kaji ya. Wakaf atau wakof itu di Quran nggak ada. Mungkin ulun yang belum menemukan kata wakof. Yang ulun pelajari di Quran, wakof itu adalah tanda berhenti. Di Quran kalau orang wakaf itu menggunakan bahasa infak, sedekah, wasiat, zakat, itu ya. Itu nanti infak. Jadinya wakaf. Lalu kata wakaf itu kenapa dicanangkan sebagai Hari Wakaf sedunia? Karena tujuan adalah untuk menghentikan semua persoalan yang bertentangan dengan hukumnya Allah. Kalau hari ini masih ada orang yang pelit, maka stop, jangan pelit, jangan kikir, jangan bakhil, segeralah berwakaf. Artinya wakaf itu menghentikan sifat kikir, bakhil, medit. Medit itu bahasa Jawa. Stop. Kalau di seluruh dunia 80% dermawan, maka oligarki tidak akan ada. Maka Zionis Yahudi tumbang. Maka Gedung Putih kalang kabut. Maka banyaklah. Kenapa? Dengan wakaf ini umat Islam bersatu dengan wakaf. Nanti saya terangkan wakafnya macamnya apa. Ini wakaf tunai saja, misalnya 100.000 saja. Penduduk muslim dunia 2 miliar. Maka setiap bulan wakafnya 100.000 mampu mengumpulkan dana 200 triliun. Itu kalau wakafnya sebulan sekali. Itu kalau wakafnya 100.000. Kecil kan? Nah, 200 triliun ini akan menyelesaikan utang yang terkait dengan masalah riba, dengan masalah rentenir, dengan masalah yang melanggar hukumnya Allah. Apalagi kalau wakafnya itu setiap hari 100.000. Apa mampu? Mampu. Yang penting mau atau tidak. Kalau penduduk dunia ini sudah jauh dari riba, maka Allah turunkan barokah, brek. Ya.
Kalau sudah setiap hari kemudian terkumpul dana itu, maka Israel tanpa harus memberikan kemerdekaan kepada Palestina, otomatis Palestina merdeka. Tapi jangan senang dulu kalau Israel itu tumbang. Sebab apabila Israel itu tumbang, Palestina menang dan merdeka, tidak lama setelah itu kiamat. Itu masalahnya. Makanya lebih baik seperti sekarang, tapi kan masih belum kiamat gitu ya. Konsepnya memang begitu. Palestina tetap menang, tetap merdeka, Yahudi pasti tumbang. Bahkan semua penduduk, makhluk, benda-benda saja ketika Yahudi sudah terdesak akan mengatakan, di situ ada Yahudi. Pak tentara, di situ ada Yahudi, bunuh. Kecuali pohon namanya pohon krokot atau gorgot itu. Kalau krokot kan untuk lalapan ya, gorgot itu ada. Makanya banyak orang Yahudi nanam itu untuk apa? Untuk berlindung dia. Tapi siapa yang berani menentang, membebaskan riba ini? Gara-gara riba inilah maka kemudian berkahnya Allah tidak turun. Dunia mengakui Indonesia kekayaannya sebagai negara agraris, bahkan hasil tambangnya, Masya Allah luar biasa. Mungkin bapak-bapak mendengarkan yang namanya privat itu sudah mulai tahun 60 berapa gitu. Kesepakatannya seperti apa? Yang tahu kan para pejabat. Sampai sekarang nggak habis-habis. Padahal apabila itu dikelola kemudian kesepakatannya kemudian sebagian untuk kita, itu setahun aja lunas utang kita ini. Ya saya mengatakan utang kita ini karena memang kita baik-baik ya. Saya mendengar Indonesia punya utang luar negeri sekian. Saya tanya, apakah itu sudah termasuk utang saya? Belum. Malah ditambahi setiap kepala 28 juta. Itu kalau dibagi-bagi gitu. Nah itu wakaf. Itu kalau menghentikan pelit tadi. Kalau stop, di dunia nggak ada yang pelit. Masya Allah, makmur. Seperti zamannya Umar bin Abdul Aziz. Keadilannya, kemakmurannya, kesejahteraannya itu bisa dirasakan tidak hanya makhluk bangsa manusia, makhluk yang lain ikut merasakan. Mosok mau mencari yang menerima zakat itu enggak berkilo-kilo baru ketemu. Lah kalau kita jalan yang ada orang minta-minta, kita ini mau memberi nih berkilo-kilo baru ketemu orang yang mustahik. Kalau sekarang kan mustahik terus. Ini satu. Wakaf, hentikan semua kemungkaran, kemaksiatan, perbuatan yang membuat Allah murka. Wakaf, berhenti. Yang mampu menghentikan wakaf hanya guru Quran, guru tajwid. Kamu harus wakaf nih, harus berhenti di sini. Ketika ada kecurangan, kemungkaran, siapa yang mengatakan wakaf? Nggak ada. Paling-paling ngomongin di belakang lewat media sosial, nggak digubris, ya kan? Ya seperti ini, misalnya kita ini ngomongin kecurangan, ya berbuat curang juga nggak tahu. Ya salahnya kita ini ngomongin kecurangan kepada orang-orang jujur. Sepertinya nggak ada manfaatnya ini, Pak. Mestinya saya diundang ceramah di hadapan 100% curang, supaya ada perubahan. Nah ini orang jujur-jujur. Kalau begitu tolong jamaah, satu jamaah mencari 10 orang yang curang, terus dinasihati supaya kembali ke jalan yang benar. Loh, yang berbuat curang kaya raya, menakutkan. Buka Ali Imran ayat 10. Ali Imran ayat 10 memberitahu kepada kita bahwa banyak orang-orang yang mengandalkan anaknya hebat-hebat. Banyak orang-orang yang
mengandalkan hartanya banyak, dengan harta itu bisa melakukan apa saja. Betul, sekarang ya oke. Tapi Al-Quran sudah bilang tunggu, tunggu, ada saatnya gitu. Kenapa? Kekayaan sebanyak apapun kalau untuk menebus azabnya Allah tidak akan mampu. Makanya kalau kita itu cinta kepada manusia sesama yang belum muslim, mari kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pasti selamat, amalnya diterima. Wakaf di sini kata beliaunya tadi, Dr. Wakaf, tidak hanya yang diterima dari orang Islam saja, tetapi semua manusia yang kaya ataupun yang miskin, dia tetap kita terima. Itu. Kalau kita yang fanatik kan, itu kan orang kafir, ngapain diterima? Ya jangan. Bahkan sudah dibuat lembaganya, Tenaga Nazir Wakaf Indonesia. Ini bahkan bisa mewadahi kekayaannya para koruptor kalau mau selamat. Silahkan masukkan ke sini. Yo, yang korupsi itu masuk kalau supaya selamat. Yang takut-takut karena ya itu ya, masukkan di sini. Apakah itu lembaga money laundry? Ya, betul, money laundry. Cuci supaya bersih. Gitu. Tapi ya koruptor ya nggak mau. Ya nanti KPK-nya datang ke lembaga kita ya. Tinggal nangkep. Jangan ditangkap. Yang penting uangnya kembali ke kita, kemudian kita kembalikan pada yang berhak menerima. Kalau dikumpulin semuanya sejak zaman reformasi, para koruptor itu dikumpulin mungkin banyak sekali. Tapi nggak ada yang ngaku ya. Kenapa? Saya punya data. Yang tahun 80-an yang mengatasnamakan harta-harta amanah itu amanahnya koruptor. Aku ya nitip uang di sini ya, buatkan suratnya. Makanya nggak cair-cair. Karena apa? Barang yang tidak sah sulit untuk dicairkan. Nah, kalau masih ada wujudnya, tidak gaib lagi, silahkan masukkan di lembaga wakaf ini. Insya Allah akan sampai kepada yang berhak menerima. Itu baru 2. Nah sekarang stop iri dengki. Wakaf itu stop. Jangan ada yang iri, jangan ada yang dengki. Kalau dunia bebas dari itu, kiamat malah. Karena aman banget. Yang membuat tidak aman itu kan karena iri dengki itu. Curang itu kan karena iri dengki. Ini sumber malapetaka. Wakaf berhenti. Yang bisa menghentikan keputusan MK siapa? Wakaf, berhentilah. Wakafkan apa? Keadilan. Karena kaki kalian yang 2, satu di neraka, satu di surga. Mana kalau memutuskan tidak benar, neraka. Kalau benar, surga. Tidak usah takut dengan tekanan-tekanan. Takutlah kepada yang punya aturan dalam Quran, yaitu Allah SWT. Dialah yang akan membalas kita. Itu informasinya ternyata luar biasa. Bahkan beliaunya itu melalui lembaga, heran gitu. Di Indonesia itu badannya ada tapi jurusannya nggak ada. Dinas Pendidikan ada Pak Zia? Jurusan tarbiyah ada kan? Ada ya? Ada. Fakultas Tarbiyah atau FKIP itu ada. Yang nggak ada itu Badan Wakaf Indonesia ada. Ya, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 itu kan tentang wakaf. Maka dibentuklah Badan Wakaf Indonesia. Nah, ada pasal 11 yang tidak efektif, maka direkonstruksi dan akan dilaksanakan supaya maksimal. Tapi badan wakafnya ada,
di sekolah-sekolahan nggak ada jurusannya. Maka Madinatul Quran insya Allah akan menawarkan kepada perguruan-perguruan tinggi yang bisa melaksanakan program ini jurusan wakaf, karena luar biasa manfaat wakaf itu. Tidak hanya S1, S2, S3, bahkan sampai program profesor yang disebut dengan PPIP. Apa itu? Program Profesor Ilmu Perwakafan. Aneh bin ajaib, ini belum pernah. Ini kalau guru besar mendengar ceramah ini pasti heran, ini kok ada-ada aja. Belum pernah ada petunjuk pelaksanaan. Memang belum ada, diadakan di Quran kok. Makanya akan mengubah dunia ini kalau bisa. Insya Allah ulun mohon doanya salah satu peserta yang pertama. Saya peserta PPIP, program Profesor Ilmu Perwakafan. Sampai berapa tahun nggak ada batasan, sampai berubah. Persyaratannya adalah membuat 5 penelitian tentang wakaf dan implikasinya. Ini berat. Bahkan saya mengatakan profesor-profesor yang ada ini perlu diinformasikan supaya mengambil program ini. Karena di dunia pendidikan itu hanya sampai S3, program doktor, program profesor nggak ada. Kalau ini diadakan maka banyak profesor yang syariah. Itu insyaallah. Ya. Jadi saya sebagai peserta yang pertama mendaftar, maka persyaratannya itu membuat karya tulis sebulan 1, setahun 12, 3 tahun 36 buku. Nah, 36 buku itu 80% tentang wakaf, 20% yang lainnya. Tapi hasil penelitian itu memang benar-benar menyentuh kepada umat. Ya. Misalnya pasal 11 tentang tenaga nazir wakaf. Tenaga nazir wakaf itu apabila diperdayakan, maka dunia ini akan berubah, akan berdaulat, ekonomi akan luar biasa. Itu. Bahkan ini akan ditawarkan kepada Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, bukan hanya di Indonesia, di dunia. Kami sudah tanya-tanya. Ada enggak Bapak Ibu yang pernah sakit kemudian dikasih resep? Pernah ya, sering ya? Taat enggak? Taat. Beli obatnya enggak? Beli. Di mana? Apotek, ya kan? Semahal apapun tetap dibeli karena terpaksa. Padahal obat itu belum tentu menyembuhkan. Ya kalau cocok diagnosanya, kalau enggak ada. Oh, ini kurang 1 resep. Tambahannya, saya sampaikan, tambah di dalam resep itu yang paling bawah atau yang paling atas. Setelah obat ini, bawah sendiri wakaf, infak, sedekah aja lah. Kalau wakaf terlalu ekstrim, sedekah. Dikasih bawah sedekah, nggak ada angkanya. Mau Rp1, Rp2, Rp10.000, Rp5.000 nggak masalah. Dikumpulin oleh apotek. Di situ ada tempat sendiri. Ini yang kalau yang obat-obat kan obat dikasihkan farmasi, kemudian dikasihkan dokter, dibagi-bagi kan oleh apoteker kan. Nah, sedekahnya taruh itu nanti dimasukkan ke Baitul Mal. Kalau Indonesia itu ada jutaan apotek, kemudian ada jutaan dokter membuat resep sedekah, dan sedekah itulah yang jelas-jelas as-shadaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu bisa menolak bala, ujian. Sakit itu kan ujian. Kalau hanya dengan obat-obat itu jasmani, tetapi tidak bisa menyelesaikan batin. Tapi dengan sedekah itu maka akan menyehatkan jasmani dan rohani. Ini kan aneh juga, tapi harus disampaikan. Ini pemikiran calon profesor.
Makanya profesor yang PPIP ini pemikirannya seperti orang tasawuf, sulit dipahami karena belum pernah ada gitu. Tapi harus disampaikan terus karena sumbernya dari Quran, dari surah Al-An'am 155 tentang barokah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya yang kedua itu tadi kan jasmani ya. Nah, ini jasmani, ibadah jasmaniyah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ini badaniyah, jasmaniyah. Ya, baca zikir, baca tahlil, baca istighfar, itu semuanya. Aduh, habis Pak. Enggak selesai. Tidak apa-apa. Disambung bulan depan. Karena ini ada 10 seri ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, demikian dulu yang dapat ulun sampaikan karena Allah telah memanggil panggilan Allah yang utama. Teriring doa semoga pertemuan kita pada malam hari ini di tempat yang mulia ini dirahmati dan diridhai oleh Allah SWT. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.